Semangat pagi di hari Sabtu, 6 Maret 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, ada dua ungkapan Jawa yang digunakan menjadi tema dan judul perenungan Sabda hari ini. Eling lan waspada tur ora caruk banyu. Ungkapan yang pertama, eling lan waspada, sudah pernah digunakan pada perenungan Sabda beberapa waktu yang lalu. Eling berarti ingat. Setiap orang harus selalu ingat pada yang memberi hidup. Ingat bahwa kehidupannya tidak langgeng dan akan kembali pulang pada Sang Pencipta. Waspada berarti setiap orang harus selalu memperhatikan tanda-tanda yang ada. Adapun ungkapan yang kedua adalah ora caruk banyu. Caruk banyu adalah pemikiran seseorang yang menganggap bahwa segala sesuatu sama saja. Baik buruk, besar kecil, tua muda, semua disamaratakan atau dianggap sama. Jikalau segala sesuatu dianggap sama dan disamaratakan, kehidupan bisa menjadi kacau dan rusak. Anggota keluarga Allah, kami satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak. Anak kami yang pertama sekolah SMP kelas 8. Dulu waktu belum ada corona, dia ke sekolah naik bis karena berjarak 8 km dari rumah. Karena bis tidak pasti, ia harus keluar dari rumah, berangkat dari rumah jam 6, kemudian menunggu bis, berangkat sekolah, pulang sekolah sampai di rumah jam 16 atau jam 4 sore. Anak yang kedua, adiknya, baru kelas 4 SD, dengan waktu tempuh ke sekolah tidak ada 5 menit. Berangkat sekolah jam 6:45 atau 7 kurang seperempat. Pulang sekolah jam 13 sudah sampai di rumah atau jam 1 siang. Dulu si adik pernah protes. Kenapa uang saku kakak lebih banyak dari adik? Karena ia menganggap bahwa yang adil itu harus sama rata. Kalau kakak diberi uang saku dan uang untuk naik bis 15.000 setiap berangkat sekolah, maka adik juga minta uang saku yang sama. Setidaknya adik minta 10.000 karena dikurangi ongkos naik bis. Namun setelah diberi penjelasan bahwa kakak sekolah sampai sore, kakak kadang butuh biaya fotokopi, kadang harus beli pulpen, beli ini dan itu, padahal jauh dari rumah dan tidak dekat dengan mamah papa. Sedangkan adik sekolah hanya sampai jam 1 siang. Kalau butuh iuran atau uang tambahan bisa pulang, minta sama mamah dan lain sebagainya. Si adik mulai mengerti mengapa tidak bisa disamaratakan antara ia dengan kakaknya.
Anggota keluarga Allah, segala sesuatu harus diperlakukan dan dijalani sesuai dengan porsi masing-masing. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kekurangan, harus pas. Dalam konsep Jawa, segala sesuatu memang harus pas. Yang berlebihan tidak baik, yang kekurangan pun juga tidak baik. Semua urusan harus ditakar dan dipertimbangkan sesuai dengan keperluannya. Anggota keluarga Allah, pada perenungan Sabda kemarin, kita belajar bagaimana bangsa Israel harus menyucikan diri ketika hendak menghadap Tuhan dengan banyak aturan yang harus dipatuhi. Pada perenungan Sabda hari ini kita akan belajar pada peristiwa Tuhan menemui bangsa Israel. Belum bangsa Israel sebagai umat menghadap Tuhan, tetapi Tuhan bersedia menemui bangsa Israel. Dalam pertemuan dengan Tuhan, bangsa Israel harus eling lan waspada tur ora caruk banyu. Lewat leksionari bacaan pertama hari ini kita akan memperhatikan kisahnya. Kitab Keluaran pasal 19 ayat 16 sampai 25 demikian. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Demikian kesaksian kitab Keluaran 19 ayat 16 sampai dengan 25. Anggota keluarga Allah, ketika Tuhan berkenan menemui bangsa Israel, segala peraturan telah diberikan. Dalam bagian bacaan kita, Tuhan berkenan menemui bangsa Israel. Bukan bangsa Israel menghadap Tuhan, namun Tuhan berkenan menemui bangsa Israel. Berbagai aturan itu diberikan, seperti tidak boleh melewati batas kudus, harus terlebih dahulu menyucikan diri, dan lain sebagainya.
Tuhan yang Maha Kudus berkenan menemui bangsa Israel dalam wujud api yang membara. Sebelumnya diawali dengan suara guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, hingga membuat semua menjadi gemetar. Hanya Musa sebagai pemimpin yang kemudian diperkenankan berbicara dengan Tuhan dan diperintahkan untuk naik ke puncak Gunung Sinai. Itu berarti hanya Musa yang diperkenankan melewati batas kekudusan untuk naik ke gunung Tuhan. Pada saat Musa sampai di puncak Gunung Sinai, Tuhan pun memberikan perintah kepada Musa agar mengingatkan bangsa Israel supaya tidak menembus batas kudus untuk melihat-lihat. Bukankah manusia sebenarnya mempunyai watak dasar ingin tahu? Mungkin dalam benak bangsa Israel kalau Musa saja bisa menembus batas kekudusan, mengapa yang lain tidak? Bukankah Musa dan yang lain sama-sama sebagai manusia? Disinilah biasanya akan muncul sifat caruk banyu, akhirnya tidak eling lan waspodo karena menyamaratakan segala sesuatu. Dalam keterbatasan dan ketidaktahuan seringkali manusia meminta sama rata. Seperti anak bungsu saya tadi yang meminta uang saku sama dengan si kakak. Agaknya Tuhan tahu betul watak dasar manusia yang selalu ingin tahu dan ingin coba-coba. Maka Tuhan memerintahkan Musa untuk turun kembali dan mengingatkan bangsa itu. Tuhan tetap menghendaki agar bangsa Israel eling lan waspodo tentang kehidupan mereka ketika bertemu dengan Yang Maha Kudus. Ada tanda-tanda, ada batas-batas, ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Namun Musa mempunyai keyakinan dan berani matur, berani berkata kepada Tuhan bahwa bangsa tersebut taat dengan peringatan dan peraturan yang sudah disampaikannya sebelumnya. Maka Tuhan pun kemudian memerintahkan agar Musa turun dan kemudian naik lagi bersama Harun. Namun tetap dengan pesan agar bangsa Israel menjaga batas kudus gunung Tuhan. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh menuruti keingintahuan sendiri, apalagi sekarang Harun diperkenankan naik ke gunung Tuhan, yang berarti Harun boleh menembus batas kudus. Mungkin dalam benak orang-orang Israel, bukankah kedudukan Harun sama dengan kedudukan imam-imam yang lain? Kalau kedudukan Musa dengan kedudukan yang lain mungkin berbeda karena Musa sebagai pemimpin pada waktu itu. Dalam hal ini, selain bangsa Israel diingatkan harus selalu ingat dan waspada akan kehidupan yang disertai dengan tanda-tanda, batas-batas, dan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam hidup, juga jangan sampai caruk banyu menganggap segala sesuatu sama dan minta disamaratakan. Anggota keluarga Allah belajar dari kisah Tuhan berkenan bertemu dengan bangsa Israel. Tuhan sebenarnya juga berkenan bertemu dengan kita pada waktu-waktu tertentu. Saat kita beribadah seperti esok pagi di hari Minggu. Saat kita merenungkan sabda seperti saat ini dan lain sebagainya. Marilah kita gunakan di mana Tuhan berkenan bertemu dengan kita sebagai bagian. Sebenarnya Tuhan selalu menolong kita dengan peringatan agar selalu eling lan waspodo, serta agar kita ora caruk banyu di dalam menjalani hidup bersama dengan yang lain.
biarlah ibadah kita, biarlah persekutuan doa kita, biarlah semua yang kita lakukan di saat kita melakukan kegiatan olah rohani, kita jadikan sebagai sarana. Di sana kita menemukan sabda dan peringatan dari Tuhan agar kita tetap eling lan waspada, agar kita tidak salah dengan hidup cara caruk banyu tadi. Kita harus selalu ingat pada Tuhan Sang Pemberi Hidup. Ingat akan Tuhan Sang Pemberi Hidup juga berarti kita bersedia mengingat bahwa di dalam hidup ini ada tanda-tanda, ada batas-batas, ada peraturan-peraturan kehidupan yang diberikan Tuhan agar kita selamat, agar kita aman dan damai. Seperti bangsa Israel diingatkan, karena ketika melanggar batas kudus Tuhan, mereka pasti mati. Ada bagian-bagian tanda batas-batas dan peraturan-peraturan dalam hidup kita, sekalipun wujud dan bentuknya berbeda dengan ketika bangsa Israel ditemui oleh Tuhan. Demikian juga kita diingatkan agar ora caruk banyu. Jangan sampai kita jatuh pada menyamaratakan segala keadaan dan kondisi dalam semua kehidupan. Satu contoh dalam satu peristiwa saja, di mana Tuhan berkenan bertemu dengan kita dalam ibadah ataupun perenungan sabda seperti saat ini. Posisi masing-masing berbeda. Ada yang menyampaikan sabda, ada yang hanya mendengar dan menerima sabda, dan lain sebagainya. Namun semuanya mempunyai tanggung jawabnya sendiri-sendiri, dan pada saatnya semua tanggung jawab itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Demikian juga dalam semua peristiwa kehidupan. Janganlah sampai kita memakai sifat caruk banyu yang hanya menuntut sama rata dalam semua keadaan, dan kemudian kita tidak menggunakan tatanan. Karena kalau itu terjadi akan merusak dan mengacaukan kehidupan. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah yang dengan rela hati belajar untuk eling lan waspada, ada batas-batas, tanda-tanda dan peraturan-peraturan kehidupan yang diberikan Tuhan. Dengan demikian setiap anggota keluarga Allah juga hidup ora caruk banyu, ora menganggap semua sama, tetapi kita bersedia untuk dipakai Tuhan dalam bidang apapun, menjadi sarana puji kemuliaan nama Tuhan. Amin. Anggota keluarga Allah, kita akan menanggapi sabda Tuhan hari ini dengan menyatakan bahwa dasar pendirian kehidupan anggota keluarga Allah, dasar pendirian gereja adalah Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang telah menghapus dosa bagi setiap anggota keluarga Allah. Makanya kita bersedia diingatkan untuk eling lan waspada ora caruk banyu. Hari ini kita menyanyikan Kidung Pasaman Kristen BMG J311, Atekipun Gereja. Sejati Gusti Yesus Kristus kang dados marginya ateking salir gereja ing tengahing donya babarkan seramat bring tiang sajagat gereja
tampi timbalan angap timbreng Gusti bresami tatunggilan watatos paseksi lelatos breng sesami tresna nyatan kendrat satya saremeng bumi wapadanging jagat. Peto wujudnya yaktine sajuga tunggal baptis lan Gusti pindha patan siji tunggila kang sinatya yang sagung panjangka mereka babar yen Yesus sang juru panebus. Kita bersama berdoa. Puji, hormat, kemuliaan, dan syukur hanya bagi nama Tuhan yang selalu menolong kami dengan memberikan peringatan agar kami menjalani hidup dengan selalu eling lan waspada, ora caruk banyu di dalam kami menjalani hidup. Ada batas-batas, ada tanda-tanda, dan ada peraturan yang selalu Tuhan berikan, itu menolong untuk kebaikan kami. Layakkan kami hari ini menjalani hari kami dengan sesuai pada tanda-tanda dan batas-batas peraturan hidup yang Tuhan berikan, kami eling lan waspada, karena Tuhan yang bersabda kepada kami dan kami tidak caruk banyu dalam segala keadaan. Mampukan juga anak-anak kami yang belajar, memang tidak mudah mengenal kasih-Mu dan tidak mudah untuk hidup eling lan waspada, jauh dari caruk banyu. Namun kami yakin Tuhan memampukan anak-anak kami, Tuhan memampukan kami para orang tua di dalam memberikan teladan dan mengajak mereka mengenal, merasakan kasih-Mu. Demikian juga ketika kami menjadi bagian anggota keluarga Allah yang dalam kelemahan ragawi dengan sakit penyakit, apapun yang ada dalam tubuh kami, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Dengan demikian, kami boleh merasa damai sejahtera karena kami diingatkan eling lan waspada dan kami tidak caruk banyu hanya menuntut sama dengan keadaan yang lain yang lebih sehat. Namun kami boleh sadar kasih Tuhan tetap ada di dalam hidup kami. Sekarang kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara dari tingkat pusat sampai desa-desa, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Para medis dalam menjalani kerja menjadi garda paling depan penanganan pandemi, biarlah kasih-Mu yang ada. Program vaksinasi yang dijalankan bersama, biarlah Engkau juga menjadi Allah kehidupan. Bersama dengan masyarakat membangun damai sejahtera, menggapai yang Engkau berikan di dalam damai sejahtera dengan tetap eling lan waspada ora caruk banyu. Tuhan pun menolong bagi kami anggota keluarga Allah, gereja-gereja dan semua komponen bangsa dan negara.
Gereja-gereja Tuhan yang berpersiapan untuk peribadahan besok, Tuhan pun berkuasa sepenuhnya. Itu doa kami, semua kami pinta, kami haturkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami memohon ampun atas kelemahan, kesalahan dosa kami, memohonkan ampun atas keterbatasan kehidupan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan tetap eling lan waspodo, ora caruk banyu di dalam kehidupan, menikmati berkat dan kasih Tuhan. Tetap membawa berkat yang diperintahkan Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melimpahi, melingkupi, menolong setiap anggota keluarga Allah di dalam eling lan waspodo, ora caruk banyu. Amin.